Baik, selamat sore. Nama saya Toris Malase dengan NIM 1752091305. Saya kelas pagi sore. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus dari risiko bisnis. Ya, di mana studi kasusnya saya ambil dari kasus kredit macet. Nah, di sini studi kasusnya, kasus kredit macet yang dilakukan oleh salah satu nasabah Bank Danamon, unit cabang Kalangbred, Tulungagung, Jawa Timur. Nah, nasabah atas nama Titin Setiani yang beralamatkan di Desa Tambak Asri, Tulungagung. Nasabah mengajukan kredit pada Bank Danamon sebesar 15 juta tanpa jaminan dengan angsuran 880.000 per bulan dalam jangka waktu 12 bulan atau 2 tahun. Nah, pinjaman ini digunakan untuk modal usaha pengembangan usaha konveksinya. Nah, pada angsuran pertama sampai angsuran ke-8 lancar dan dapat dipenuhi. Tetapi pada angsuran berikutnya, usahanya mengalami kebangkrutan dengan alasan banyak pelanggan yang berhutang padanya dan tidak membayar hutangnya pada Bu Titin ini, gitu alasannya. Nah, di sini ada kesalahan dalam pengaturan manajemen keuangan dalam usaha yang dilakukan oleh Bu Titin ini. Dikarenakan nasabah ini yang pada akhirnya menunggak angsuran setelahnya pada bulan keempat tunggakan dari pihak bank mendatangi nasabah tersebut dan mencoba mencari jalan keluar yang ditempuh kedua belah pihak, ya, antara Bu Titin dan Bank Danamon. Nah, dari pihak bank menawarkan pembayaran kekurangan tunggakan tersebut dengan cara memperpanjang tenggang waktu pembayaran dengan pengurangan nominal angsuran yang harus dibayar setiap bulannya. Nah, yakni sebesar Rp650.000 per bulan. Dari Rp880.000 dikurangi angsurannya menjadi Rp650.000 per bulan. Hingga kurangan tunggakan tersebut terpenuhi. Nah, tetapi kenyataannya karena si nasabah tersebut terbelit hutang di mana-mana sehingga angsuran tersebut tidak terpenuhi juga. Dan hingga akhirnya nasabah ini pergi ke luar kota dengan alasan kerja di luar kota guna membayar hutang-hutangnya. Nah, di sini yang disayangkan dari pihak bank tersebut tidak meminta jaminan ketika memberikan kredit pada si nasabah ini. Sehingga tidak ada barang yang digunakan oleh pihak bank untuk pelunasan dari kredit yang diberikan pada nasabah. Nah, dari kasus ini kita bisa analisis bahwa dari kasus ini dapat dikatakan sebagai kredit macet karena menurut pendapat Suparmono Suparmono, kredit macet adalah suatu keadaan di mana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Nah, keadaan kasus yang tadi dalam hukum perdata disebut ingkar janji atau wan prestasi seorang debitur dapat berupa. Nah, wan prestasi seorang debitur itu berupa ada beberapa, yaitu ada 4, yaitu pertama itu wan prestasi seorang debitur itu dapat berupa, pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Nah, kemudian melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Ingkar janji itu namanya, kan? Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Kemudian melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian jika dihubungkan dengan kredit macet ada 3 poin. Ya, ada 3 poin yang berkenaan dengan wan prestasi yang telah disebut tadi. Yaitu pertama, debitur sama sekali tidak bisa membayar angsuran kredit. Kemudian debitur membayar sebagian saja angsuran kredit. Dan ketiga yaitu debitur membayar lunas setelah jangka waktu diperjanjikan
berakhir dalam artian terlambat. Nah, kemudian intinya yaitu kredit macet merupakan kredit bermasalah di mana karena suatu hal seorang debitur mengingkar janji mereka membayar kredit yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan atau sama sekali tidak ada pembayaran, maka timbullah apa yang disebut kredit macet. Kemudian juga dari kasus tadi kita juga bisa ketahui dalam proses prekreditan tersebut terjadi kealpaan dalam hal penyertaan jaminan, sehingga menimbulkan celah besar sehingga terjadi kredit macet dalam pelaksanaannya. Dengan tidak adanya jaminan kan dalam perkreditan ini membuat beberapa unsur fungsi dari adanya jaminan sendiri hilang, yang akhirnya menimbulkan terjadinya kredit macet tersebut. Ya. Unsur yang hilang dari fungsi jaminan kredit diantaranya yaitu pertama, tidak adanya hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cedera janji, yaitu untuk membayar kembali utang pada waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Kemudian semakin besarnya kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya. Kemudian juga tidak adanya dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui, agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank. Nah, kemudian sebab-sebab inilah yang pada akhirnya dijadikan peluang untuk nasabah tidak memenuhi tanggungannya. Selain mungkin di awal tidak ada maksud dari nasabah untuk melakukan tindakan lari dari tanggung jawab, tetapi karena adanya peluang semacam inilah yang merugikan pihak bank sendiri. Nah, dalam pemberian kredit, suatu bank pada hakikatnya harus membuat asas, dalam artian mengambil risiko sekecil mungkin. Ya. Risiko yang dimaksud adalah risiko terhadap kemungkinan nasabah tidak melunasi tanggungannya terhadap kredit atau pihak bank itu sendiri. Ya. Nah, itulah beberapa analisis yang kami ambil untuk suatu studi kasus yang telah kami bicarakan. Nah, kemudian saya juga akan membicarakan tentang kesimpulan di sini, ya, tentang kesimpulan dari beberapa materi yang telah kami bahas, ya, baik dari video teman-teman sebelumnya. Ini saya adalah bagian terakhir, dan di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan, yaitu kita harus tahu bahwa risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Ya. Risiko dalam bahasa Inggris itu adalah risk, di mana adalah kegagalan, kendala, hambatan, bahayanya, dan kerugiannya. Itu adalah definisi dari beberapa risiko. Ya. Nah, di sini risiko bisnis merupakan fluktuasi yang terjadi karena adanya ketidakpastian. Ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko bisnis. Itu salah satunya yang banyak dipakai untuk mengurangi risiko ialah asuransi. Ya. Saat perusahaan membeli asuransi, risiko bisnis dipindahkan ke perusahaan asuransi dengan membayar premi. Ya, asuransi memiliki beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Tetapi di dalam mengelola bisnis, kita juga harus memikirkan risiko yang harus dihadapi walaupun ada beberapa kelemahan asuransi yang harus dipertimbangkan.
Oleh karena itu, kita juga harus memiliki asuransi untuk bisnis kita. Sebagai wirausahawan yang baik, sebelum berwirausaha harus memikirkan risiko yang dihadapi dan tentunya memikirkan cara untuk menanggulangi risiko tersebut, ya, supaya perusahaan kita jangan sampai rugi atau bangkrut, ya, semacam begitu. Baik, terima kasih, sekian dan terima kasih atas penjelasan saya, yaitu studi kasus dan juga kesimpulan. Bila ada pertanyaan dari teman-teman, mohon dipertanyakan di Google Classroom atau di tempat untuk berdiskusi. Baik, terima kasih. Selamat sore.